Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dan mudah-mudahan kita terus belajar untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan 3 waktu spesial, 3 waktu istimewa di bulan Ramadan yang seharusnya kita tidak boleh luput dari bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya kita sebagai seorang mukmin yang sedang di bulan Ramadan memanfaatkan justru 3 waktu yang spesial ini, khususnya di bulan Ramadan. Yang pertama, waktu yang spesial itu adalah ba'da salatil fajr ila waqtil isyraq, atau setelah salat subuh sampai waktu syuruk, waktu matahari terbit. Ternyata ini adalah waktu yang spesial, baik di luar bulan Ramadan, apalagi ketika kita memasuki bulan Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul bersabda, "Man shallal fajr fi jamaah." Siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk di tempatnya sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu bisa tilawah Al-Qur'an. Berzikir itu bisa mengkaji atau mendengarkan kajian keislaman misalnya. Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjah wa umrah, maka pahalanya setara dengan haji dan umrah. Sekali lagi, setara dengan haji dan umrah. Tamah kata Rasul, tamah kata Rasul, tamah sempurna. Jadi yang sholat subuh berjamaah, diam di tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti dia melaksanakan haji, dia melaksanakan umrah. Dan karena itu Al-Imam An-Nawawi mengingatkan kita. Kata Imam An-Nawawi, anna asyrafa awqati dzikri fin nahar, waktu zikir di siang hari, maksudnya dari awal siang sampai akhir siang, yang paling baik adalah az-zikru ba'da salatis subuh, zikir setelah salat subuh. Yang kedua, qabla al-ghurub ila waqtil iftar. Kapan itu? Sebelum terbenam matahari, ila waqtil iftar, sampai waktu iftar atau sampai waktu berbuka. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Toha ayat 130. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Dan bertasbihlah engkau dengan memuji nama Tuhanmu qabla tulu'i syams, sebelum terbit matahari. Ingat, sebelum terbit matahari, berarti setelah subuh, sebelum matahari terbit. Yang kedua, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Itu berarti waktu yang kedua tadi itu, sebelum terbenam matahari. Jadi, di bulan Ramadan, selain kita harus memaksimalkan betul-betul setelah subuh, kalau bisa jangan tidur, mendekat kepada Allah sampai waktu isyraq. Dan jangan terlalu banyak melakukan ngabuburit yang tidak perlu sebelum maghrib. Kenapa? Karena sebelum maghrib sampai waktu iftar itu termasuk waktu yang sangat spesial. Yang ketiga adalah waktu sahur. Kapan? Yaitu di waktu sahur. Ya, kita bangun, saya kira itu menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan. Kita bangun di waktu sahur, dan itu ternyata waktu yang sangat spesial. Saya bacakan satu hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin." Allah turun ke langit dunia di setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, setiap kali sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah."
Siapa yang berdoa kepada aku ijabah. Man yas'aluni fa'atiyah. Siapa yang meminta, aku akan beri. Dan man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang mohon ampun kepada aku, maka aku akan beri ampunan. Bahkan ketika kita temukan Nabiullah Yakub, tahu bahwa dulu dia dibohongi oleh anak-anaknya. Waktu anak-anaknya yang besar, kemudian melempar Yusuf ke dalam sumur. Ketika tahu dan memohon maaf kepada ayahnya Yakub alaihissalam, apa kata Nabi Yakub di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah? Kata Nabi Yakub, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Ya, aku akan mohon ampun untuk kalian karena kejahatan kalian kepada Yusuf nanti. Nanti yang dimaksud adalah di sepertiga malam terakhir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.